Hari ini kita akan masuk season 1 sesi 2 mengenai hand burn cases ya. Ada dua jurnal yang akan kita ulas ya. Yang pertama nanti Dr. Ica ya, Dr. Rizka Khairiza membawakan mengenai Management of Hand Burns Using Tangential Excision and Grafting versus Delayed Excision and Grafting ya. Kemudian dilanjutkan sesi kedua oleh Dr. Steven dengan jurnal bertajuk A Soft Casting Technique for Managing Pediatric Hand and Foot Burns ya. Sesi penyajian 20 menit ya, alokasi awalnya ya. Kemudian nanti kita lanjutkan tanya jawab ya, termasuk komentar atau pertanyaan dari panelis ya, dari teman-teman dokter bedah plastik ya. Untuk menyingkat waktu ya, kami persilakan Dr. Rizka Khairiza untuk menyajikan jurnalnya ya. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Dr. Fauzi. Saya mohon izin untuk share screen. Belum keluar ya, Dok? Belum. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Fauzi yang terhormat dan teman-teman sejawat saya di seluruh Indonesia. Perkenankan saya Rizka Khairiza, GP dari Semarang. Pada kesempatan kali ini diberikan waktu dan tempat untuk menyajikan sebuah jurnal artikel berjudul Management of Hand Burns Using Tangential Excision and Skin Grafting versus Delayed Excision and Grafting oleh Dev J. Sharma dan Vijay Langer dari Departemen Bedah Plastik di Rumah Sakit Komando Angkatan Bersenjata India. Untuk mempersingkat waktu akan segera saya mulai. Nah, sebelum kita membahas konten dari jurnal yang akan kita pelajari, alangkah baiknya untuk kita mengenali kualitas dari jurnal yang kita pelajari, sehingga kita tidak membuang waktu ketika kita mempelajari suatu jurnal. Yang pertama kita lihat adalah dari publisher-nya atau penerbitnya. Di sini diterbitkan oleh suatu penerbit yang mengklaim sebagai open access dan peer review dan terindeks secara internasional oleh beberapa pengindeks. Kemudian dari segi judul, tidak terlalu panjang, kualitasnya baik, fokus terhadap apa yang dibahas dan menggambarkan keseluruhan isi jurnal, juga terdapat autor, institusi, maupun alamat korespondensi yang jelas di sini. Kemudian dari abstrak, keseluruhan sudah baik, hanya saja sedikit catatan bahwa di sini memang tidak disebutkan apa desain penelitian dari artikel ini. Dan juga outcome atau luaran yang dicari itu tidak dijelaskan bagaimana pengukurannya ataupun apa saja yang diukur secara detail. Juga di bagian hasil tidak disebutkan data statistik yang penting dari suatu outcome yang dicari. Sehingga amat disayangkan. Kemudian dari keyword sudah cukup baik, meskipun ada sedikit catatan mengenai thermal burns di sini. Ketika kita menemui jurnal, kemudian ada keywords, kita akan berpikir bahwa jurnal tersebut membahas keseluruhan, membahas kata-kata yang direpresentasikan dalam keywords tersebut. Namun di sini ternyata sama sekali tidak dibahas mengenai thermal burns, sehingga sedikit mengundang tanda tanya. Kemudian, untuk mengenali secara cepat apa saja yang dibahas dalam jurnal tersebut, kita lakukan PICO model analysis. Sebenarnya ini tidak lazim ditampilkan, tapi karena ini adalah ajang kita belajar bersama-sama, maka mari kita bedah bersama-sama. Di sini pasiennya atau populasi targetnya adalah pasien dengan luka bakar pada tangan di pusat luka bakar di Rumah Sakit Komando Angkatan Bersenjata India. Intervensi ataupun exposure yang diberikan adalah eksisi tangan sial yang diikuti oleh skin grafting, dan yang dibandingkan adalah eksisi tangan sial yang sifatnya dini dibandingkan dengan eksisi yang sifatnya ditunda, yang kedua-duanya sama-sama diikuti oleh skin grafting. Apa yang diukur yaitu satu fungsi, estetika, kepuasan pasien, kemudian nyeri, dan aktivitas sehari-hari pasca operasi, serta kepentingan untuk melakukan operasi rekonstruksi lanjutan.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan suatu studi terapi. Maka apa jenis desain penelitian yang dibutuhkan? Yang paling ideal adalah RCT. Jika tidak mampu, bisa dengan cohort prospektif atau dengan case control. Ternyata setelah dipelajari, kan tidak disebutkan di awal tadi, kita perlu mempelajari secara keseluruhan. Ternyata ini adalah suatu kasus case control. Sehingga saya gunakan critical appraisal checklist dari CASP di sini. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Saya akan bahas secara singkat saja, hanya menyebutkan konten-konten yang penting. Di sini, yang pertama adalah jurnal ini secara fokus membahas penelitian. Sudah kita anggap iya, karena sudah kita bahas dari Pico tadi. Kemudian desain penelitiannya ini cukup relevan untuk digunakan. Kemudian, sampling di sini menggunakan teknik non-probability sampling, mengingat mungkin kasus handburn itu tidak cukup banyak ya dibandingkan dengan luka bakar secara utuh. Kemudian dipertajam dengan kriteria inklusi, namun tidak didapatkan penjelasan mengenai bagaimana mencari nilai sampel minimal. Kemudian untuk grup kontrol diambil dari populasi yang sama yang dilakukan matching. Kemudian untuk kendali akurasi yang dilakukan oleh peneliti di sini sudah ada beberapa usaha. Salah satunya adalah dengan matching. Namun kita bisa lihat di tabel sebelah sini, ini adalah summary dari karakteristik yang dijelaskan oleh peneliti dalam beberapa paragraf. Ternyata belum begitu setara antara kelompok 1 dan 2, namun secara umum sudah cukup di-match-kan. Yang kedua adalah tidak dijelaskan matching berdasarkan klasifikasi yang lainnya, hanya berdasarkan etiologi saja, sehingga masih memungkinkan adanya bias antara kedua kriteria di kelompok tersebut. Kemudian, outcome di sini yang diukur secara subjektif, baik itu oleh pasien dan juga oleh surgeon-nya. Artinya tolak ukurnya menjadi sedikit lebih tidak akurat dibandingkan ketika itu tolak ukurnya objektif. Kemudian juga informasi mengenai exposure ataupun kondisi intervensi yang diberikan, kondisi intervensi yang ada pada kelompok 1 ini tidak begitu jelas. Hanya disebutkan di sini diberikan tindakan operasi dalam kurun waktu 3-7 hari, tapi not mention how early is early or how late is late. Jadinya kita tidak bisa menyamaratakan atau berspekulasi seperti itu. Kemudian di sini perlakuannya apakah sama antara kelompok 1 dan 2? Tidak ada informasi yang jelas, namun ada sedikit sepenggal kalimat yang kemungkinan bisa mewakili itu, yaitu penggunaan splinting dan pressure garment. Jelaskan bahwa kedua-duanya menggunakan, maka kita simpulkan bahwa iya, ini setara. Kemudian yang lain-lain tidak disebutkan. Kemudian seberapa besarkah efek terapi yang diteliti di sini? Cukup kuat, dibuktikan dengan odds ratio yang diukur di sini. Nilainya ada yang sampai 5, yang paling kecil juga sedikit di atas 1. Kemudian untuk estimasi presisi dari hasil penelitian menggunakan confidence interval 95%, sehingga cukup terpercaya. Apakah bisa dipercaya hasilnya? Secara konseptual bisa dipercaya. Apakah bisa diterapkan dalam populasi? Mengingat ini suatu case control yang kelompoknya, atau maaf, populasi sampelnya itu tidak begitu besar, ini belum dapat langsung diterapkan dalam populasi yang sifatnya lebih besar. Kemudian, apakah didukung oleh penelitian yang lain? Jawabannya iya, didahului oleh beberapa penelitian yang sifatnya similar hasilnya. Sehingga kesimpulannya adalah, apakah ini valid secara internal? Ini membutuhkan beberapa perbaikan dari segi kualitas terutama di bagian metode penelitian, sehingga dapat meningkatkan kualitasnya sebagai salah satu jenjang IBM. Kemudian bukan berarti tapi tidak penting secara ilmu pengetahuan. Jurnal artikel ini menyajikan ilmu pengetahuan yang sangat penting, terutama gambaran mengenai pendekatan operatif pada luka bakar pada tangan. Kemudian applicability-nya secara jenjang penelitian, karena case control itu sifat IBM-nya masih di bawah, sehingga dibutuhkan penelitian yang levelnya lebih tinggi untuk bisa diterapkan sebagai IBM. Namun secara konsep ini dapat diaplikasikan. Nah, kemudian kita akan beranjak ke jurnal review dari materinya. Pertama di sini, masalah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang luka bakar pada tangan ini adalah tangan ini sering terlibat dalam luka bakar yang serius, terutama di bagian dorsum atau punggung tangan. Nah, meskipun tangan ini ukurannya sangat kecil,
tidak sangat kecil, ukurannya kecil, tapi memiliki fungsi yang besar, terutama dalam keseharian kehidupan sosial, sehingga pemulihan yang baik dan juga fungsi yang mendekati optimal pasca operasi itu sangat diharapkan, baik itu oleh pasien maupun dokter bedahnya. Nah, ketika zaman dahulu kala, dokter bedah plastik, pemikirannya baru sampai bagaimana menyelamatkan tangan yang severely injured akibat luka bakar. Tapi dewasa ini pemikiran tersebut sudah bergeser. Bukan sekedar menyelamatkan, tapi bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Ya, salah satunya adalah bagaimana mencegah terjadinya scarring yang berlebihan, bagaimana untuk mempreserve fungsinya, dan tetap memperhatikan estetikanya. Sehingga studi ini bertujuan untuk membandingkan dan mempelajari manajemen dari luka bakar pada tangan menggunakan eksisi tangensial yang didinikan atau early tangential excision dibandingkan dengan kontrolnya adalah eksisi yang tertunda. Keduanya diikuti oleh skin graft. Lalu, apa yang diukur dari penelitian ini? Pertama, fungsinya, dua, estetika, dan yang ketiga, kebutuhan untuk rekonstruksi lanjutan. Untuk metodenya, secara umum desain penelitiannya adalah case control. Ini merupakan suatu studi terapi yang sifatnya prospektif. Kemudian, kelompok yang diteliti, pertama adalah kelompok dengan kelompok dengan eksisi tangensial dini yang diikuti oleh skin grafting. Ini disebut juga sebagai test group kalau dalam artikel ini. Kemudian kelompok pembandingnya adalah kelompok dengan eksisi yang tertunda yang juga diikuti oleh skin graft yang disebut sebagai control group. Kemudian apa yang terukur? 1 di sini estetik, 2 kepuasan, 3 tingkat nyeri, 4 aktivitas sehari-hari pasca operasi, 5 kebutuhan untuk rekonstruksi lanjutan, baik sifatnya memperbaiki estetika maupun perbaiki fungsi, dan yang terakhir adalah fungsi tangan itu sendiri. Dan di sini pasien diambil semuanya dari pusat luka bakar di Rumah Sakit Komando Angkatan Bersenjata India pada periode bulan Januari 2015 sampai Desember 2016. Kriteria sampel di sini, kriteria inklusinya adalah pasien dengan luka bakar kurang dari 70% yang melibatkan tangan dengan ketebalan atau derajat ketebalan apapun, baik itu indeterminate, di partial thickness maupun full thickness burn. Kemudian pasien di sini yang tercatat masuk pada bulan Januari 2015 hingga Desember 2016. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah pasien dengan luka bakar, terutama derajat indeterminate, yang sudah sembuh dalam periode 3 minggu pertama. Kemudian juga pasien dengan keadaan umum yang jelek, atau pasien yang resusitasi awalnya tidak baik ketika ditransfer ke pusat luka bakar. Kemudian juga pasien dengan luka bakar lebih dari 70%, dan pasien yang lost to follow up dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ini adalah skematis jalannya penelitian, berikut juga ukuran sampelnya. Di sini diceritakan bahwa jumlah pasien luka bakar di pusat luka bakar ini tercatat 332, namun yang melibatkan tangan hanya 104. Tapi kemudian 20 pasien terpaksa dieksklusikan, sehingga hanya 84 pasien yang diikutkan dalam penelitian. 84 pasien tersebut terbagi menjadi luka bakar bilateral maupun unilateral, yang kemudian disatukan dan dibagi ke dalam kedua kelompok. Grup pertama adalah test group, grup kedua adalah control group. Keduanya di matching, sehingga didapatkan 42 pasien masing-masing. Kemudian grup pertama adalah yang diobservasi dengan early tangential excision, diikuti dengan skin graft, yang dioperasi antara 3-7 hari pertama, dan grup kedua adalah dengan delayed excision. Tidak dijelaskan seberapa lama waktu delayed ini. Kemudian dua-duanya di follow up. Rata-rata follow up-nya adalah 12 bulan. Kemudian untuk outcome yang diukur di sini, pertama, estetika, kepuasan, nyeri, aktivitas sehari-hari pasca operasi, dan kebutuhan untuk rekonstruksi lanjutan diukur menggunakan scoring yang diterjemahkan dari penilaian subjektif pasien dan juga authornya, yang juga berlaku sebagai dokter bedahnya. Di sini, skornya dibagi menjadi 2. Dari range 1-10 dibagi 2, kurang dari sama dengan 5, hasilnya kurang baik, lebih dari sama dengan 6, hasilnya baik. Tapi untuk pain atau nyeri dan juga kebutuhan rekonstruksi sekunder, otomatis semakin besar nilainya, semakin butuh operasi atau semakin nyeri, artinya jadi tidak bermakna, maka dibalik, di reverse interpretasinya. Jika dia lebih dari sama dengan 6, maka kurang baik, tapi kurang dari sama dengan 5, maka artinya baik.
Keduanya diukur pada akhir bulan ke-12. Kemudian, untuk asesmen fungsionalnya, yang diukur adalah pinching atau mencubit dan juga genggaman tangan. Diukur menggunakan alat hidrolik. Nah, berhubung di sini sifatnya adalah post-test only, pasien datang dalam kondisi sudah sakit, otomatis tidak ada pretestnya, tidak tahu bagaimana kondisi kekuatan awalnya. Di sini peneliti membandingkan dengan kontrol, yaitu 100 orang normal, dan didapatkan nilai rata-rata normalnya adalah 7 kg untuk cubitan, dan 42 kg untuk genggaman. Kemudian diukur dari pasien tersebut, dari kelompok 1 dan 2. Jika memenuhi 90% dari nilai normal, diberikan skor 10. Jika 80-89% diberikan skor 8. Kemudian jika 70-79% diberikan 7, dan seterusnya. Untuk anak-anak tidak diukur, kemudian hasilnya adalah dari 104 atau keseluruhan pasien sebelum dieksklusikan loss to follow up-nya, ternyata luka bakar pada tangan yang melibatkan tangan tercatat sebagai 31,2%. Dan perbandingan laki-laki dan perempuan di sini 1,63 banding 1, sedikit lebih tinggi pada laki-laki. Kemudian 84% yang ikut dalam penelitian ini terdiri dari 80% bilateral burn dan 20% unilateral burn. Kemudian hasil yang lainnya didapatkan pada tabulasi tabel ini. Untuk rata-rata usia pada grup pertama adalah 30 tahun, sedangkan grup kedua 34 tahun. Rata-rata luas permukaan luka bakar, grup pertama 33%, grup kedua 38%, dan rata-rata luas luka bakar yang dieksisi pada grup pertama 11%, grup kedua 13%. Mungkin terpengaruh oleh diagnosa sebenarnya diagnosanya. Kemudian juga presentasi graph take-nya untuk grup pertama 88%, untuk grup kedua 82%, lebih tinggi pada grup pertama. Kemudian kebutuhan darah itu lebih tinggi pada grup pertama, yaitu 2,8 unit, di mana masing-masing unit itu adalah 350 cc. Kemudian length of stay-nya didapatkan lebih pendek, lebih dari 50%-nya pada grup pertama, artinya lebih efisien. Untuk sebaran etiologinya, di sini mayoritas disebabkan oleh flame burns atau api, api itu sendiri, 75%. Kemudian ranking kedua diduduki oleh scalds atau air panas, sebanyak 13%. Yang selanjutnya oleh trauma listrik dan juga bunga api, sebanyak 4,8%. Dan juga trauma kimia sebanyak 2,4%. Pada anak didapatkan penyebab terbanyak adalah akibat air panas. Ini adalah tabulasi dari hasil penilaian outcome yang kemudian diukur dianalisis menggunakan chi-square oleh peneliti untuk mencari odds ratio. Didapatkan odds ratio atau probabilitas tertinggi pada estetik dan juga kebutuhan untuk rekonstruksi lanjutan atau sekunder. Artinya di sini untuk poin estetika, probabilitas untuk mendapatkan outcome lebih baik itu didapatkan pada kelompok pertama sebanyak 5,525 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok kedua, dan itu terbukti signifikan. Kemudian untuk secondary procedure atau prosedur lanjutan, kemungkinan untuk melakukan prosedur lanjutan itu lebih kecil daripada pada grup pertama dibandingkan kelompok kedua, dan itu terbukti signifikan. Selanjutnya, yang didapatkan signifikan pada penilaian ini adalah 2, estetika dan juga rekonstruksi sekunder. Namun ada yang tidak ternilai, yaitu bagian ADL di sini, atau Activity Daily Living. Karena itu, peneliti melakukan analisis layer kedua menggunakan uji non-parametric Mann-Whitney, dan didapatkan ternyata hampir semua hasilnya adalah signifikan, kecuali pain di sini. Artinya dua-duanya sama-sama mengalami nyeri residual yang tapi tingkatnya tidak cukup tinggi, karena skornya sama-sama baik. Kemudian, kesimpulan dari peneliti adalah grup pertama atau tes grup secara umum lebih superior dibandingkan dengan grup kontrol di sini, pada semua aspek kecuali nyeri. Ada juga deformitas yang terpantau atau terobservasi pasca operasi, diantaranya sebagai berikut. Di grup pertama ada web kontraktur, kemudian ada jeratan linear pada tangan, kemudian ada sponge deformity. Pada grup kedua didapatkan scar hipertrofik, kontraktur pada kulit punggung tangan,
kemudian deformitas abduksi jari kelima, adesi tendon extensor, dan botonier deformity. Kita masuk ke discussion. Jadi, ada dua pendekatan bedah yang dapat diterapkan pada pasien dengan luka bakar di tangan dengan kedalaman deep partial thickness dan full thickness. Pertama adalah eksisi tangan sial yang sifatnya awal atau dini yang diikuti oleh skin graft yang dilakukan idealnya pada beberapa hari awal pasca cedera. Yang kedua adalah secara konservatif atau diberikan terapi topikal, kemudian jika sudah terbentuk eskar dan tidak terlepas dengan spontan, maka dilakukan eksisi yang diikuti juga oleh skin graft. Kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun di sini untuk sama-sama menyamakan persepsi, barangkali teman-teman GP masih ada yang bertanya-tanya, apakah itu eksisi tangan sial? Ini merupakan suatu metode untuk mengangkat jaringan nekrotik dari permukaan kulit yang dilakukan slice demi slice menggunakan pisau skin graft. Kemudian, setelah didapatkan wound bed yang cukup baik, dilakukan penutupan menggunakan skin grafting. Harus terdiri dari dua prosedur tersebut. Tujuannya adalah untuk melakukan primary closure. Nah, di sini untuk eksisi tangan sial yang sifatnya dini cocok untuk dilakukan pada luka bakar dengan ketebalan partial thickness dan full thickness, namun tetap memperhatikan keadaan umum dan juga derajat keparahan luka bakar dari masing-masing kelompok pasien. Kemudian semakin berat derajat luka bakar ataupun ada penyulit lainnya yang bisa membahayakan jiwa, tentu harus diprioritaskan untuk melakukan terapi pada kondisi yang berat tersebut. Namun jika hanya tangan, maka tangan diprioritaskan untuk dilakukan early tangan cell excision. Dengan ini diharapkan komplikasi yang muncul akan lebih sedikit dan juga kalaupun muncul akan lebih mudah diterapinya. Dan ini disarankan dilakukan pada beberapa hari pertama, maksimal pada 2 minggu pertama. Kemudian, apa kelebihan dari metode ini? Yaitu lebih efisien secara length of stay, dan juga otomatis secara biaya rumah sakit akan lebih minimal. Kemudian, terjadinya komplikasi pasca operasi itu lebih minimal, dan kebutuhan untuk operasi lanjutan terbukti lebih jarang. Komplikasi yang mungkin muncul sesuai didapatkan pada penelitian ini, yaitu kontraktur sela-sela jari, jeratan skar linear, dan juga sponge deformity. Kartoto tahun 2005 melakukan evaluasi pada 29 pasien yang dilakukan eksisi tangan sial dini diikuti dengan skin graft. Setelah setahun pasca operasi, ternyata kekuatan dari pinching atau mencubitnya itu terbukti baik, meskipun kekuatan genggaman tidak begitu baik. Mean total active motion-nya adalah 225 derajat yang dianggap sebagai normal, meskipun masih kurang dari yang optimal, yaitu 260 derajat. Kemudian meta-analisis oleh Ong tahun 2006, sini menganggap bahwa eksisi tangan sial yang sifatnya lebih dini pada luka bakar itu akan lebih baik dalam menurunkan mortalitas dan juga menurunkan length of stay, meskipun kekurangannya adalah volume perdarahan yang lebih tinggi. Selanjutnya mengenai eksisi tertunda dan yang diikuti oleh skin graft. Tujuan dari hal ini adalah sebenarnya membiarkan proses luka tersebut terjadi secara fisiologis hingga eskar itu terlepas dengan sendirinya. Ditunggu dalam kurun waktu 3 minggu, jika dalam 3 minggu masih tidak terlepas, maka disarankan untuk dieksisi secara surgikal. Kemudian, area yang terbuka akan ditutup oleh skin graft. Mengapa ini dipertahankan? Karena ternyata beberapa penelitian menganggap ini memiliki hasil yang sama fungsionalnya dengan yang dieksisi tangan sial lebih dini, dan frekuensi komplikasinya tidak jauh berbeda. Kita masuk ke akhir penelitian ini. Keterbatasan penelitian di sini adalah jumlah sampel yang sedikit, yang sangat lazim terjadi pada sampel-sampel di ilmu bedah. Kemudian, sehingga ini tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. Kemudian randomisasinya atau di sini teknik matching-nya itu masih terbatas karena mengingat faktor-faktor tersebut diketahui oleh autor yang juga berlaku sebagai dokter bedah. Kemudian tindakan bedah yang lebih dini tidak selalu bisa dilakukan karena harus memperhatikan keadaan umum pasien dan juga derajat parahnya luka bakar tersebut sehingga bisa mempengaruhi randomisasi. Kemudian follow up-nya direncanakan dalam 6-24 bulan, tapi ternyata rata-ratanya adalah 1 tahun. Sehingga
mungkin saja mempengaruhi nilai yang diberikan pada beberapa pasien. Kesimpulannya adalah skin graft di sini lebih superior, graftik lebih superior didapatkan pada grup yang diberikan eksitangansia lebih dini dibandingkan grup kontrol, sehingga berefek pada lebih rendahnya length of stay. Kemudian fungsi dan juga estetika dicapai dengan lebih baik, juga kebutuhan untuk rekonstruksi lanjutan didapatkan lebih minimal pada grup dengan eksitangansia yang lebih dini. Kedua kelompok bisa memberikan efek komplikasi yang sama beratnya, namun jauh lebih banyak pada kelompok dengan graft atau existing tertunda. Kemudian kebutuhan darah yang artinya setara dengan jumlah perdarahan itu didapatkan lebih banyak pada kelompok dengan eksisi lebih dini. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, sedikit kutipan dari Dr. Atul Gawande, seorang dokter bedah yang juga researcher di Amerika. Di sini dia menyebutkan bahwa sekarang ini bedah plastik lebih identik pada plastik sifatnya estetika, tapi tidak diketahui oleh masyarakat umum bahwa bedah plastik itu memiliki challenge, memiliki tantangan yang sangat besar di bidang rekonstruksi, terutama pada korban-korban luka bakar yang juga menuntut kembalinya fungsi dan estetika yang cukup baik. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Izin dokter. Ya. Nanti sesi tanya jawab akan kita lanjutkan di akhir, ya. Sekarang kita lanjut ke jurnal kedua oleh Dr. Stephen, ya, mengenai splinting, ya, soft casting technique for managing pediatric hand and foot burns. Waktu dan layar kami silakan untuk Dr. Stephen. Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Stephen. Hari ini saya akan mengajak diskusi bersama mengenai jurnal ini, A Soft Casting Technique for Managing Pediatric Hand and Foot Burn. Ya, pertama-tama kita lihat dulu dari artikel ini. Nah, artikel ini merupakan sebuah original artikel yang dipublish di Journal of Burn Care and Research tahun 2018. Kemudian dia ini dibuat oleh Yong-Mi Choi dari Division of Pediatric Surgery, Children's Hospital of Colorado. Nah, yang seperti kita lihat ini ada gambaran rumah sakit Colorado-nya ya. Kemudian, nah sekarang apa pertanyaan dari penelitian ini sebenarnya? Nah, yang ingin mereka ketahui adalah outcome dari penggunaan weekly dressing changes dengan soft casting teknik pada pasien anak-anak yang mengalami luka bakar pada tangan dan kakinya. Nah, dan ini pada pasien-pasien rawat jalan ya, outpatient. Nah, kemudian apa yang mereka kerjakan di sini? Mereka melakukan observational case series study dari 364 pasien rawat jalan, di mana 298-nya itu mengalami hand burn, 66-nya itu mengalami foot burn. Dan dilakukan terapi weekly dressing changes ini dengan soft casting teknik. Bagaimana dengan level of evidence dari artikel ini? Yang menurut dari The Oxford, level of evidence-nya Oxford, ini merupakan level 4, case series, observational retrospective. Nah, kita masuk ke bagian abstrak sekarang. Untuk abstrak ini, menurut saya, abstrak ini tertulis dengan cukup baik.
ya, dan terdapat latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, dan konklusi dari penelitian ini seperti apa. Nah, kita masuk ke introduksi atau latar belakang. Di sini penulisnya ini tertarik untuk meneliti ini karena ingin membandingkan sebenarnya dengan traditional dressing changes yang biasanya sering dilakukan 1 kali sampai 2 kali sehari itu diganti balutannya. Nah, biasanya seringnya mengganti balutan ini memiliki efek negatif pada anak-anak, kemudian menyusahkan juga pada orang tuanya, kemudian relatif mahal, dan kemudian kadang sampai perlu dirawat inap di rumah sakit karena untuk menggantinya biasanya nyeri, jadi kadang perlu tindakan anestesi. Nah, sedangkan rumah sakit Colorado Children's Hospital ini membuat sebuah teknik baru yang sudah mereka pakai sejak tahun 2001. Nah, mereka melakukan soft casting teknik namanya, yang dilakukan secara mingguan dengan pasien-pasien rawat jalan. Jadi pasiennya tinggal masuk ke kliniknya, mereka lakukan soft casting teknik ini secara mingguan. Nah, keuntungannya apa menurut mereka? Pertama, hal ini melindungi luka bakarnya, baik pada tangan maupun pada kaki, dari tekanan atau dari gesekan. Nah, yang kedua, dia juga membuat tangan dan kaki itu pada posisi optimal, sehingga bisa mencegah kontraktur. Kemudian ada lagi, yaitu mereka merasa biayanya akan semakin turun, dan bahan-bahan yang dipakai juga semakin berkurang. Kemudian nyeri yang dirasakan anak mungkin berkurang, sama kecemasan juga bisa saja berkurang. Nah, maksudnya dari traditional dressing changes ini yang saya dapatkan, biasanya itu mereka melakukan pemberian silver sulfadiazin dan topikal antibiotik, ataupun topikal antibiotik, kemudian ditambahkan dengan tule atau non-stick dressing, kemudian baru dibalut dengan gauze. Nah, ini yang disebut sebagai traditional wound dressing, sehingga perlu diganti setiap sehari sekali, atau bahkan sehari 2 kali. Nah, sebenarnya apa sih ideal wound dressing yang diperlukan pada pasien-pasien luka atau pasien-pasien luka bakar? Diperlukan itu adalah dressing yang bisa menjaga luka itu tetap moist atau tetap lembab. Kemudian dressing yang menyerap cairan berlebih. Dressing yang melindungi luka dari infeksi. Kemudian juga meminimalkan rasa nyeri kalau misalnya dressing itu mau diganti. Dan juga harganya harus relatif lebih murah. Nah, di sini kita lihat bagaimana alur penelitian tersebut. Nah, pertama mereka mengambil pasien-pasien dari Children's Hospital Colorado Burn Center. Nah, kemudian mereka pertama pasti membutuhkan studi approval dulu dari dewan etiknya mereka. Kemudian mereka melakukan retrospective chart review, jadi menggunakan rekam medis. Nah, kemudian pasien-pasien dibandingkan menjadi dua. Didapatkan dua jenis pasien, yang dengan hand burn dan dengan foot burn. Kemudian mereka melakukan pengumpulan data. Nah, nanti akan saya jelaskan data apa saja sih yang sebenarnya mereka kumpulkan dalam jurnal ini. Kemudian studi subjeknya itu dibagi menjadi 2, partial dan full thickness. Nah, ke semua subjeknya ini kemudian dilakukan asesmen awal dan diterapi. Kemudian dilakukan pemasangan soft casting teknik ini. Nah, kemudian diganti secara per minggu, dan kemudian hasilnya nanti dilihat clinical outcome-nya bagaimana. Nah, kemudian dilakukan analisis statistik dan didapatkan hasil studinya seperti apa. Nah, kita masuk ke metode apa yang mereka pakai. Metode penelitian ini adalah retrospective chart review yang dilakukan pada luka bakar pada anak-anak dengan luka bakar. Nah, yang dilakukan terapi wound dressing changes weekly dengan SCT. Oke, nah kita masuk ke data collection. Yang mereka pertama kumpulkan itu biasanya adalah usia, luas luka bakar, data anatomis, kemudian ada juga dalamnya luka bakar bagaimana, mekanisme penyebab luka bakarnya apa, kemudian berapa kali mereka kliniknya kontrol, berapa kali soft casting ini diganti, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sembuh. Ada juga apakah terjadi infeksi, apakah terjadi kontraktur, dan apakah mereka memerlukan surgery atau pembedahan seperti skin grafting. Nah, jadi pasien-pasien tadi yang dikumpulkan dibedakan menjadi 2, dengan partial thickness ataupun full thickness. Nah, kalau misalnya ada satu pasien yang memiliki luka kecilnya full thickness, nah itu langsung dipindahkan sebagai pasien dengan full thickness. Nah, semua pasien menjalani hal yang sama, kurang lebih dilakukan inspeksi luka, pembersihan luka, dilakukan debridement dari bula luka misalnya, kemudian dilakukan wound care dan positioning menggunakan teknik ini.
Nah, pertama kita lihat dulu, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang burn depth assessment ini, kira-kira yang mereka lakukan. Nah, biasanya burn depth itu kita bedakan menjadi kurang lebih 4 ya. Ada yang superficial, ada yang partial thickness, bagian superficial, ada yang deep partial thickness, sampai ada yang full thickness. Nah, kalau dalam jurnal ini sih yang diteliti 2, partial full thickness dengan full thickness-nya. Nah, kalau kita lihat lagi dari zona, berdasarkan zona, biasanya dibagi menjadi 3, zona koagulasi, zona stasis, dan zona hiperemis. Nah, zona koagulasi ini biasa yang berisi dengan sel-sel yang sudah mati, sel-sel non-viable. Nah, kalau bagian yang stasis ini biasa terdiri dari sel-sel yang bisa saja mengarah ke zona koagulasi, bisa juga kembali ke zona bisa juga membaik, misalnya dilakukan terapi yang cukup. Nah, seperti itu. Bisa kita lihat kalau yang partial thickness zonanya lebih sedikit dibandingkan dengan full thickness ya. Nah, kemudian ini tabelnya yang membedakan secara sekilas, biasanya paling gampang dibedakan tuh antara yang superficial dengan yang full thickness, karena ini tampaknya jelas. Yang agak sulit dibedakan mungkin itu bagian yang partial thickness ini, apakah termasuk ke superficial, apakah termasuk ke bagian yang deep. Nah, kemudian perlu diketahui juga mengenai cara mereka menentukan luas luka bakar. Sayangnya pada jurnal ini tidak ditulis secara spesifik metode apa yang mereka pakai. Tapi kalau bisa saya jelaskan, kurang lebih ada 3 metode yang paling sering dipakai. Itu adalah metode Wallace Rule of 9, Lund-Browder chart, dan Palmer method. Nah, biasanya masing-masing teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tapi karena pada pasien ini anak-anak dan lukanya kecil, kemungkinan bisa dipakai Palmer method atau mungkin Lund-Browder chart ini. Nah, kemudian saya akan membahas tentang soft casting teknik. Dari tadi saya menyebutkan soft casting teknik. Sebenarnya teknik ini seperti apa? Pertama-tama yang saya ketahui dari jurnal yang saya baca ini, pertama pasien itu memiliki tangannya diposisikan optimal. Jadi untuk mencegah kontraktur dan lain sebagainya. Kemudian ditambahkan dengan dressing adaptik, kemudian ditambahkan juga dengan triple antibiotic ointment. Jadi adaptiknya ini sudah ditambahkan triple antibiotic ointment, kemudian ditaruh. Kemudian sesudah itu dibalut dengan cling or Kerlix roll gauze. Kemudian habis itu ditambahkan cast padding, ini untuk melindungi daerah-daerah tangan yang memiliki tulang-tulang yang menonjol. Kemudian sesudah itu ditambahkan dengan plaster. Sesudah di plaster ditambahkan dengan soft casting tape. Nah, soft casting tape habis itu dibalut lagi dengan koban. Nah, kemudian cast-nya ini harus dibiarkan tetap kering dan akan diganti per minggu. Setelah 7-10 hari, antibiotik ointment-nya ini biasanya diganti dengan nystatin untuk mencegah terjadi infeksi jamur. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah kemungkinan besar adalah deep partial thickness ya, partial thickness burn yang gulanya sudah dipecahkan dan tapi tidak semuanya didebris sampai habis. Nah, kemudian ditambahkan dengan adaptik. Adaptik ini yang kasa ini. Nah, adaptik ini kemudian ditambahkan juga dengan triple antibiotic ointment tadi. Nah, seperti ini. Biasanya triple antibiotic ointment ini isinya apa saja? Ada neomycin, bacitracin, polymyxin, bisulfate. Nah, ini sudah lumayan sering juga dipakai di beberapa burn center di US. Kemudian, ini adalah adaptiknya. Adaptik ini adalah cellulose acetate mesh yang ditambahkan dengan petroalto emulsion. Nah, adaptik ini merupakan non-adherent dressing atau dressing yang relatif tidak lengket dalam luka atau atraumatic dressing. Nah, kemudian sesudah ditambahkan adaptik ini, kemudian lukanya dibalut dengan kasa, gauze roll ini. Tetapi sayangnya pada jurnal ini tidak diperlihatkan cara pemakaian plaster ataupun soft casting materialnya. Sangat disayangkan sekali karena itu cukup membantu untuk bagaimana cara melakukan rollnya nanti ya. Nah, ini adalah kira-kira saya ingin membantu para rekan sejawat sekalian untuk mengetahui kira-kira mereka memakai materi apa aja. Nah, materialnya ini adalah kasa balut biasa, curling atau cling, kemudian ada cast padding, ada cast plaster, nah soft cast tape dan coban wrap. Nah, pada jurnal ini mereka menggunakan spesifik merek 3M untuk soft casting tape dan coban wrap-nya. Kemudian ini adalah nystatin ointment-nya yang mereka pakai untuk profilaksis. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi dibalut seperti ini menggunakan koban terakhir dan harus dibiarkan tetap kering selama seminggu sampai kontrol selanjutnya. Nah, untuk optimal position ini kurang dijelaskan di jurnal ini, tetapi saya mencoba membantu mencarinya dari bahan-bahan lain. Didapatkan kalau untuk tangan biasanya dipakai namanya identity position seperti ini, seperti yang digambar ini.
Kemudian untuk yang kaki biasanya tetap dilakukan dorsifleksi 3 derajat sampai 4 derajat. Kemudian dilakukan pembalutan. Sayangnya di jurnal ini juga tidak dimunculkan gambar bagaimana membalutnya pada posisi kaki. Nah, metode statistik yang mereka pakai. Di sini mereka pertama pasti melihat clinical karakteristik dari pasien subjeknya bagaimana, kemudian mereka melakukan pemulahan, proporsi, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan didapatkan hasilnya dan dihitung menggunakan feature exact test dan two sample independent t-test. Nah, kita dapatkan hasilnya. Hasilnya didapatkan 298 anak-anak dengan rentang usia kurang lebih 16 bulan, di mana 248 itu mengalami partial thickness, 50-nya itu mengalami full thickness. Dengan luas luka bakar kurang lebih 1 plus minus 2,4%, waktu sembuhnya kurang lebih 10 sampai 12 hari. Untuk anak-anak dengan luka bakar pada kaki itu didapatkan 66, di mana usia mereka relatif lebih tua, sekitar 24 bulan, 46-nya itu mengalami partial thickness, 20-nya itu mengalami full thickness, dengan luasnya itu sekitar 2,3%. Waktu rata sembuhnya jauh lebih lama, yaitu sekitar 14 hari. Nah, izinkan saya memperlihatkan ini beberapa contoh gambar kira-kira penyebab luka bakar seperti apa kok pada anak-anak. Biasanya kalau yang paling sering di kasus ini ditambahkan kontak, yaitu dengan benda panas. Misalnya bisa saja setrika atau besi panas dan lain sebagainya. Kemudian luka bakar scalp, bisa juga karena air panas, minyak, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang friction. Nah, friction ini biasa karena gesekan. Bisa saja karena mereka bermain di area seluncuran yang panas, atau area seluncuran yang mengandung besi yang panas. Kemudian ada yang flame. Nah, biasanya itu yang pada sering bakar-bakar barbecue seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat anak laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan, 70%. Kemudian ini hasilnya diperlihatkan di sini kurang lebih kita lihat satu-satu. Pertama, dari luka bakarnya bisa terjadi pada satu tangan atau dua tangan. Biasanya jadi pada satu tangan di sini diambil lebih banyak, 200 pasien. Kemudian luas luka bakarnya seperti saya sebutkan tadi sekitar 1 plus minus 2,4. Kemudian, nah ini ada berapa kali aplikasi pemakaiannya. Biasanya kalau bisa kita lihat overall itu rata-rata dipakai 1,6 kali. Jadi 1 sampai 2 kali. Nah, kalau kita lihat yang full thickness ini jauh lebih banyak karena memang wajar karena lukanya lebih berat, lebih dalam. Jadi pemakaian casting ini biasanya akan membutuhkan waktu lebih lama. Nah, kemudian number of clinic appointment juga pastinya akan jadi meningkat. Kemudian waktu sembuhnya juga akan meningkat kalau misalnya kita bandingkan dengan partial thickness sendiri. Nah, kemudian resiko terjadi infeksi. Nah, infeksi yang di sini mereka temukan adalah infeksi jamur sekitar 7% dan kontraktur sekitar 12%. Nah, perlu saya beritahu bahwa karena ini agak sedikit jomplang ya antara yang partial thickness dan full thickness, bisa terjadi kemungkinan bias untuk pada angka ini. Jadi jangan terlalu dipikirkan angkanya. Nah, kemudian ini untuk yang kaki. Nah, yang kaki ini paling sering penyebabnya itu yang scalp injury. Kemudian yang kaki juga hasilnya kurang lebih relatif sama, tetapi luas luka bakar di kaki jauh lebih banyak, dan yeast infection pada kaki juga lebih besar. Tetapi karena jumlah sampelnya ini agak sedikit jomplang dengan yang hand burn, jadi ini agak juga sulit diinterpretasikan seperti apa. Nah, kita masuk ke bagian discussion sekarang. Kalau berdasarkan jurnal ini, memang yang paling sering terjadi itu adalah head contact sama scalp ini yang menjadi penyebabnya, di mana anak-anak di atas usia 2 tahun terutama mengalami luka bakar tersebut. Nah, konsep menggunakan casting ini sebenarnya bukan konsep yang terlalu baru ya, karena pada tahun 1941, Rollstone ini juga sudah menggunakan teknik ini, tetapi pada pasien-pasien dewasa. Nah, kemudian beberapa penelitian lain juga mendapatkan hasil yang kurang lebih sama, yaitu 13 hari kesembuhannya, 13 hari kesembuhan dengan partial thickness hand burn, dan Barrett et al. Mengatakan 13 hari untuk partial thickness burn dan 20 hari untuk full thickness palmar burn. Jadi sebenarnya hasil yang ditebatkan penelitian ini kurang lebih relatif sama dengan penelitian-penelitian yang lain yang meneliti tentang hand burn ataupun foot burn. Nah, apakah diperlukan skin grafting? Nah, pada pasien yang didapatkan ini ada 7 anak yang memerlukan skin grafting dengan hand burn injury, 1 anak dengan foot burn injury. Di mana awalnya mereka ini didiagnosis dengan deep partial thickness, kemudian karena terjadi delay wound healing atau penyembuhan yang lama, mereka memerlukan split thickness skin grafting. Nah, rate-nya sama kurang lebih dengan studi-studi lain sekitar 2-4%, di mana di sini adalah 2-3%.
Nah, jadi karena tadi saya jelaskan bahwa tidak semua pasien dengan full thickness burn di penelitian ini dilakukan skin grafting. Karena mungkin lukanya kecil, jadi bisa cukup sembuh dengan dressing changes saja. Nah, keuntungannya dari SCT yang diperlihatkan oleh peneliti adalah pertama, dia memperbolehkan anak-anak itu untuk bermain dengan restriksi yang lebih sedikit. Karena castingnya ini kan lebih kuat ya dibanding kita hanya pakai balut biasa, dan casting ini juga tidak bisa dengan mudah dilepaskan oleh anak-anak. Kemudian castingnya ini memperbolehkan tangan itu sembuh dengan posisi yang optimal, jadi tidak terjadi kontraktur dan sebagainya. Kemudian soft casting ini juga memaintain moist environment pada luka-lukanya, jadi lukanya itu tetap lembab dan ketika dilepas itu tidak terlalu nyeri karena mereka menggunakan yang non-adherent dressing. Kemudian karena dia adalah weekly dressing changes saja, jadi hanya dilakukan per minggu, sudah pasti akan menjadi lebih cost efektif dibanding yang biasa. Nah, kemudian ini gambar dari jurnalnya. Ada beberapa ada pasien perempuan usianya 6 tahun dengan luka bakar karena minyak. Nah, ini adalah hari kedua pada saat datang ke klinik. Kemudian setelah dilakukan SCT terapi, diperiksa lagi pada postbone day hari ke-7. Kemudian pada hari ke-11 sudah terlihat reepitalisasi pada permukaan kulitnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih cost-nya ini jika kita bandingkan dengan pasien yang dirawat inap? Nah, kalau di Amerika sendiri, kurang lebih pasien dirawat inap dengan luka bakar pada tangan itu sekitar 3-4 hari, lama perawatannya dengan biaya per pasien itu sekitar 10.000. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan yang rawat jalan dengan rawat inap, nah rawat jalan itu membutuhkan sekitar $238 dan 1.600 untuk yang rawat inap. Sedangkan di Colorado Hospital sendiri, kurang lebih biaya yang diperlukan itu sekitar $213 dan $6,65 untuk melakukan dressing changes atau kontrol ke kliniknya. Nah, advantage pasien yang dirawat jalan ini apa? Biasanya itu akan mengurangi biaya, sudah pasti. Kemudian mengurangi risiko terjadi infeksi nosokomial. Nah, kemudian untuk infection risk bagaimana? Mungkin kita akan berpikir karena lukanya ini jarang dilihat, bisa terjadi infection, bisa terjadi infeksi pada lukanya. Nah, tetapi pada penelitian ini yang ditemukan hanya infeksi oleh jamur. Jadi mereka melakukan pemeriksaan luka, kemudian melakukan penciuman pada bawah lukanya, kemudian mereka bisa menegakkan diagnosis bahwa sudah terjadi infeksi atau belum. Dan kalau misalnya terjadi infeksi, mereka akan mengganti obatnya menjadi nystatin dan ditambahkan obat oral fluconazole walaupun jarang. Insiden terjadinya infeksi ini juga kurang lebih sama dengan penelitian lain. Kalau pada penelitian ini sekitar 7-27%. Nah, burn scar contracture. Nah, kalau misalnya kan sebenarnya salah satu tujuan mereka cegah agar tidak terjadi pada pasien-pasiennya. Secara umum, biasanya pasien-pasien dengan partial thickness ini akan kembali ke fungsi semula. Tetapi pada pasien-pasien dengan full thickness, nah hanya sekitar 20% yang akan kembali seperti semula. Pada kasus ini terjadinya kontraktur sekitar 12%, tetapi pada studi lain juga kurang lebih sama, 13,3% oleh Barat et al. Kalau untuk foot contracture memang jarang dilaporkan pada studi ini maupun pada studi oleh Barrett and Hendon. Nah, splinting ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi gerak dan fungsi posisi optimal. Kemudian selain infeksi, risk apa lagi yang bisa terjadi? Kemungkinan bisa terjadi tekanan ulkus tekan atau ulkus karena gesekan, karena kan mungkin castingnya bergeser dan sebagainya. Tetapi pada penelitian ini tidak ditemukan hal tersebut. Kita masuk ke studi limitation. Nah, studi limitation pada jurnal ini, mereka sebenarnya tidak didapatkan hasil dari pain ini ya, seperti mereka jelaskan di awal, tidak ditemukan asosiasi antara pain dengan soft casting teknik ini. Tetapi menurut mereka seharusnya sih nyerinya ini akan berkurang karena penggantiannya itu hanya seminggu sekali dan mereka menggunakan non-adherent dressing. Kemudian comparison-nya ini, perbandingannya ini antara pasien ini kan pasien outpatient ya, pasien rawat jalan, sedangkan jurnal-jurnal mereka temukan itu adalah pasien-pasien dengan rawat inap. Kemudian perbandingan lagi, mereka tidak membandingkan metode pengobatan lainnya, mereka hanya memakai metode SCT ini saja. Sehingga kita tidak bisa membandingkan apakah SCT ini benar-benar memang lebih baik dibandingkan traditional dressing dan sebagainya. Nah,
kita masuk ke bagian critical review. Saya menggunakan critical review form for quantitative studies by Law et al. Kita lihat pertama, apakah studi yang dilakukan ini memiliki tujuan yang jelas? Saya rasa tujuan studi ini sudah cukup jelas ya. Kemudian, apakah latar belakangnya ini cukup relevan? Latar belakang yang mendasari ini cukup relevan menurut saya. Desain studinya seperti apa? Mereka menggunakan case study. Sayangnya kalau menggunakan case study seperti ini, kemungkinan bisa terjadi possibility of selection bias ya, karena mereka kan mencarinya dari rekam medis. Kemudian jumlah sampelnya. Sampelnya dideskripsikan dengan cukup detail. Kemudian apakah jumlah sampelnya ini sesuai atau tidak, itu sayangnya tidak dibahas di dalam jurnal ini. Nah, outcome-nya apa yang mereka mau nilai? Nah, di sini mereka menilai outcome-nya itu adalah kontraktur, apakah memerlukan surgery atau tidak, apakah terjadi infeksi, baik bakterial ataupun jamur. Nah, tetapi sayangnya cara mereka menilai outcome ini tidak dideskripsikan dengan detail, seperti misalnya dengan infeksi, hanya berdasarkan klinis saja, dan tidak dilakukan secara baku, misalnya seperti melakukan kultur dan lain sebagainya. Kemudian, apakah outcome measure-nya ini valid, itu juga tidak dijelaskan di jurnal ini. Nah, bagaimana dengan intervensinya? Intervensinya ini menurut saya mereka kurang menjelaskan ya secara lengkap dan gambarnya kurang. Jadi saya memberikan kurang detail. Menurut saya kurang detail pada jurnal ini. Kemudian tidak terjadi kontaminasi. Apakah terjadi kointervensi? Ini juga tidak dibahas di jurnal ini. Apakah terjadi kontaminasi antara pasiennya? Karena dia hanya menggunakan medical record. Jadi hanya menggunakan rekam medis saja. Kemudian bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya sih memang beberapa penelitian mereka ini memberikan hasil yang signifikan di mana P-nya itu lebih kecil pada 0,01. Kemudian metode analisis yang mereka pakai itu saya rasa sudah tepat. Kemudian apakah hal ini bisa diterapkan secara klinis? Sebenarnya studi ini cukup mendukung sih sebenarnya kalau berdasarkan hasil yang mereka dapat untuk diterapkan secara klinis, tapi masih kurang bukti yang kuat yang lebih mendukung karena ini masih sejenis case series. Kemudian tidak dilaporkan adanya drop out. Nah, conclusion-nya menurut saya sudah cukup sesuai antara studi ini. Jadi terakhir adalah jurnal komentari dari saya sendiri, ada pro dan kontra. Pro-nya, jurnal ini memiliki abstrak yang tertulis dengan cukup rapi, cukup singkat, tetapi mungkin tampak jelas dan bisa dimengerti oleh pembacanya, sehingga pembaca bisa tahu kira-kira mereka mendapatkan info apa dari jurnal ini. Kemudian, studi ini memiliki sampel yang cukup luas, cukup besar menurut saya, sekitar 300 ya, terutama sekitar 200 untuk handburn terutama, walaupun tidak terdistribusi secara merata. Jadi handburn-nya jauh lebih banyak daripada yang footburn. Kemudian treatment advantage. Nah, ini sudah terlihat di jurnal ini terutama dalam hal cost. Nah, sehingga mungkin ini bisa memberikan gambaran baru bagi beberapa burn center yang ada di Indonesia ini untuk mencoba teknik ini atau untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Cons dari jurnal ini, pertama adalah inclusion kriteria untuk melakukan soft casting teknik tidak dijelaskan. Jadi pasien-pasien seperti apa yang boleh dilakukan soft casting ini tidak dijelaskan, atau pasien apa saja yang tidak boleh dilakukan ini. Kemudian teknik yang ditunjukkan masih kurang jelas, sehingga kadang mungkin beberapa pembaca masih bingung bagaimana cara melakukan wrapping-nya, bagaimana cara melakukan positioning-nya baik pada hand maupun pada foot burn. Kemudian kekurangan gambar, jadi gambarnya juga nggak lengkap pada pasien-pasien dengan foot burn atau pada pemakaian soft casting teknik pada kaki. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Fauzi. Ya, terima kasih pada Dr. Stephen atas sajian dari ulasan jurnalnya. Mungkin sekarang Dr. Stephen bisa meng-unshare screen-nya sementara. Oke. Hari ini kita ada sekitar 45 orang dan beberapa seniors dari bedah plastik juga hadir. Tadi saya simak ada Dr. Najat, Dr. Puji dari Semarang, dari Solo ada Dr. Amru, ada Dr. Dewi ya. Jadi nanti mungkin beliau-beliau bisa memberikan komentar ya sebagai panelis ya. Sekarang kita lanjut ke sesi
diskusi dulu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan ya yang masuk ke kolom chat. Yang pertama, pertanyaan pertama dari Dr. Gregorius Thomas Prastyo untuk Dr. Ica. Ya. Izin bertanya dan konfirmasi. Tadi di awal disebutkan desain studi penelitian jurnal ini tidak dinyatakan dengan jelas di bagian abstrak. Ya. Bagaimana cara mengetahui desain penelitian studi ini case control atau bukan? Ya. Dan pada bagian metode presentasi ini, jenis studi disebutkan sebagai sebuah studi prospektif case control. Izin bertanya juga apakah studi case control memungkinkan dilakukan secara prospektif. Terima kasih sebelumnya. Silakan Dr. Ica untuk memberikan komentar. Terima kasih dokter. Untuk Dr. Gregorius Thomas, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat baik dan menantang ya. Di sini saya awalnya pun sempat hampir terkecoh, apakah ini jurnal case control atau jurnal clinical trial atau jurnal intervensi eksperimental. Dan tidak disebutkan desain studinya, bukan cuma di abstrak, tapi pada keseluruhan penelitian di artikel jurnal ini tidak disebutkan, sehingga cukup menjadi PR bagi kita untuk mencari tahu jenisnya apa, agar tidak salah dalam kita mereviewnya. Nah, kuncinya di sini adalah satu, jumlah sampelnya kecil. Jumlah sampel kecil ini tidak layak untuk dijadikan suatu RCT atau suatu uji klinis. Yang kedua adalah adanya matching. Meskipun kalimatnya tadi, penggalannya adalah randomized is done based on age, profile, kemudian burn extent, dan lain sebagainya, itu mengacu lebih pada matching. Itu merupakan susunan kata atau padanan kata yang standar ditemukan di banyak artikel penelitian yang ternyata artinya adalah matching. Kalau di randomisasi benar-benar, itu bukan seperti itu keterangannya, tapi randomisasi dilakukan dengan alokasi menggunakan misalnya cluster sampling, kemudian dengan cluster atau classified, atau menggunakan computed randomization, dan lain sebagainya. Jadi kalau di randomisasi harus tidak berdasarkan sesuatu, random ya random, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah durasi pemantauannya ya, tadi tidak begitu panjang, sehingga kemungkinan bukan cohort. Kemudian untuk penilaian probabilitasnya dia menggunakan odds ratio. Ini tidak cocok untuk sebuah jurnal uji klinis. Uji klinis harusnya menggunakan relative risk, dan juga mengukur teman-teman relative risk seperti ARR, kemudian NTT, kemudian RRR, dan lain sebagainya. Untuk diukur dengan odds ratio tidak cocok. Awalnya juga saya sempat hampir apakah ini jurnal eksperimental, tapi kemudian setelah saya cocokkan dengan checklist critical appraisal, inilah pentingnya, ternyata saya jadi tahu bahwa ini tidak cocok dimasukkan dalam kelompok uji klinis. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah case control mungkin prospektif? Nah, ini juga menurut saya suatu flaw. Ini adalah titik pertanyaan dari jurnal ini. Seharusnya memang case control itu adalah studi investigasi, jadi sifatnya seharusnya dia retrospektif. Memang jurnal ini penelitiannya diambil datanya dari masa lampau, tapi kemudian diurut ke depan, sehingga secara time frame menurut saya tidak retrospektif, tetap prospektif. Jadi ini merupakan satu pertanyaan yang mungkin juga saya butuh bantuan dari panelis dalam memecahkannya. Mungkin seperti itu, dokter. Ya. Nanti kita bahas ya. Pertanyaan kedua ya dari akun Sinauyu. Wah, ini akun bimbingan belajar untuk persiapan UKM PPD nih sepertinya ya. Izin bertanya untuk Dr. Rizka, apakah ada data perbandingan keluaran outcome antara kekuatan pinching dan grasping dari kedua metode, early dan delayed? Mungkin memang belum dibahas atau mungkin penanya keselip lewat tadi pada saat penyajian. Silakan Dr. Ica komentarnya. Baik, dok, terima kasih kepada Sinauyu ini. Terima kasih pertanyaannya. Tadi sempat saya jelaskan sedikit mengapa hanya diukurnya
post test saja karena pasien datang dalam kondisi tangannya itu sudah sakit begitu ya dok? Ya. Oh tidak dibandingkan antara keduanya, maaf. Tidak dibandingkan antara keduanya secara spesifik, hanya dilihat secara scoring. Kemudian sistemnya maaf dok, saya agak siur. Pertanyaannya apakah ada perbandingan antara keduanya ya? Perbandingan keduanya ada di slide. Mohon izin dok, apakah bisa saya share Ya, screen lagi dokter? Silakan. Ini dok, ini kalau saya zoom ya, di sini nilainya untuk good score dari kelompok 1 itu dapatkan 60, good score dari kelompok 2 65, tidak berbeda jauh. Untuk poor score kelompok 1 4, untuk poor score kelompok 2 11. Dua-duanya diukur dengan teknik yang sama, sehingga perbandingannya seperti ini. Namun teknik pengukurannya memang post-test only with control group, karena pasien datang dalam kondisi sudah sakit, jadi tidak tahu bagaimana kondisi sebelumnya. Sehingga hanya diukur post-testnya saja, kemudian dibandingkan dengan orang normal. Ternyata setelah diterjemahkan ke dalam sistem scoring 1-10, berdasarkan presentasi kekuatannya dalam pengujian, hasilnya seperti ini. Perbandingannya seperti ini, dok. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Reza Amorga untuk Dr. Ica. Apakah tindakan eksisi tangensial yang dimaksudkan dalam jurnal ini sama dengan prosedur debridement yang selama ini sering digunakan pada pasien luka bakar, atau ada kekhasan teknik khusus yang mungkin buat beberapa audiens belum familiar? Silakan Dr. Rizka untuk memberikan komentar. Baik, itu terima kasih. Mungkin saya butuh koreksinya dokter kalau ada yang perlu dikoreksi. Kalau dari secara definisi, debridement itu kan teknik atau usaha untuk mengangkat jaringan nekrotik gitu ya. Baik itu si debris maupun jaringan nekrotik, jaringan non viable, kotoran apapun itu yang dengan cara dengan cara beberapa cara. Yang kita bahas di sini adalah yang surgical. Sedangkan untuk eksi tangensial di sini dia sifatnya spesifik mengangkat jaringan nekrotik dari permukaan kulit yang seminimal mungkin dan diharapkan tidak mencapai jaringan di bawah kulit atau jaringan subkutan ataupun fasia. Sehingga yang digunakan alatnya adalah khusus alat pengambil skin graft, yaitu bisa dengan pisau hambi ataupun dermatom ataupun skalpel sesuai ukurannya. Sehingga kalau berdasarkan definisinya, saya rasa eksi tangensial ini bagian dari usaha debridement ya dokter. Mungkin seperti itu dokter, mohon saya koreksi. Oke. Ya. Saya coba jump in dulu ya. Jadi antara eksisi tangensial dan debridement itu sebenarnya dua definisi yang berbeda, tetapi dalam practicality-nya ya mereka saling berinteraksi ya. Kalau per kata ya, eksisi itu artinya exo dan scission ya, berarti making cuts to take out something ya. Jadi membuat sebuah irisan atau perlukaan yang gunanya untuk taking out, membuang sesuatu. Jadi biasanya eksisi itu kalau tidak dijelaskan secara khusus itu biasanya sifatnya dalam, dimensinya dalam ya. Tangensial tuh artinya membuat sudut ya, angulasi. Jadi disebut eksisi tangensial adalah karena saat kita membuat irisannya, kita tidak membuat sebuah deep cut yang tegak lurus dalam ya, tapi bersudut ya, hampir berhimpitan sudutnya dengan garis horizontal. Makanya kita pakai pisau skin graft ya, pisau hambi. Maka itu namanya tangential excision ya, eksisi bersudut, membuat irisan bersudut ya, sekian derajat ya terhadap horizontal
yang gunanya untuk membuang sesuatu, membuang apa? Membuang jaringan-jaringan yang non vital, jaringan-jaringan yang nekrotik, ya, eschar dan sebagainya. Nah, eksisi tangensial itu adalah bagian dari proses debridement-nya, ya. Sedangkan debridement sendiri ya mencakup ada eksisi tangensial, ya, ada yang cuci biasa dengan antiseptik, ya macam-macam. Ya, kira-kira begitu. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Wulan, ya, untuk Dr. Steven, ya. Selamat siang Dr. Steven, izin bertanya untuk teknik wound dressing CST, ya, apakah hanya berlaku untuk pasien rawat jalan atau bisa juga digunakan untuk pasien yang memerlukan rawat inap? Mengingat teknik CST lumayan cost efektif untuk beberapa pihak. Atau pasien yang memerlukan rawat inap tetap dilakukan traditional wound dressing, dan apakah teknik tersebut sudah digunakan oleh banyak negara lain? Terima kasih Dr. Steven, silakan komentarnya. Baik, terima kasih Dr. Fauzi. Terima kasih Dr. Wulan untuk pertanyaannya. Pertama, teknik soft casting teknik ini biasanya memang dikerjakan pada pasien-pasien rawat jalan. Di kasus di jurnal ini ya, di Colorado Hospital ini mereka memiliki burn center, burn clinic, dan mereka menggunakan soft casting teknik ini sejak 2001. Jadi sudah cukup lama, sampai sekarang mereka masih menggunakan teknik ini. Dimana teknik ini memang lebih cost efektif jika dibandingkan dengan mengganti dressing per hari pada pasien-pasien yang dilakukan rawat inap. Nah, biasanya memang tujuannya dilakukan soft casting teknik ini adalah untuk pasien-pasien rawat jalan. Karena hanya perlu per minggu dilihat lukanya, dicek, diperiksa, dibersihkan, kemudian diganti dengan yang baru. Jadi tujuannya memang untuk yang rawat jalan per minggu, di mana mungkin pasien-pasien ini rumahnya jauh dan lain sebagainya, jadi tidak bisa dilakukan dressing per hari. Nah, sayangnya di jurnal ini juga tidak dijelaskan apakah pasien-pasien dengan luka bakar derajat berapa yang bisa dilakukan terapi soft casting teknik ini, dengan luas luka bakar derajat berapa yang boleh dilakukan soft casting teknik ini. Tetapi kita bisa menggunakan kriteria dari ABA. Nah, itu kalau misalnya pasien-pasien dengan luka bakar lebih dari 10%, nah itu biasanya kita bisa memakai kriteria itu kurang lebih untuk menggunakan teknik ini. Dan pada rumah sakit Colorado ini mereka menggunakan teknik ini untuk luka bakar tangan dan luka bakar kaki saja. Nah, apakah kira-kira bisa dipakai untuk pasien rawat inap? Saya rasa sih sebenarnya bisa-bisa saja, tetapi ya kembali lagi kan biaya rawat inap misalnya di Colorado ini mungkin lebih mahal, atau di rumah sakit ini mungkin lebih mahal, sehingga disarankan lebih ke arah rawat jalan. Karena toh walaupun dirawat inap juga dilihatnya hanya seminggu sekali, tidak perlu memerlukan obat nyeri dan lain sebagainya. Jadi saya rasa untuk pasien-pasien rawat inap ini tidak diperlukan. Tetapi kalau untuk pengaplikasiannya bisa saja dipakai. Nah, kemudian untuk yang berikutnya pertanyaannya, biasanya pada pasien-pasien ini bukan hanya dilakukan traditional wound dressing sih untuk pasien rawat inap, ini juga tidak ditulis di jurnal ini seperti apa yang mereka kerjakan pada pasien-pasien lainnya. Kemudian untuk dari teknik sendiri, sebenarnya kalau yang saya sudah cari tahu ya, sebenarnya teknik ini paling banyak dikerjakan di USA sendiri untuk soft casting teknik ini sendiri. Belum ada penelitian-penelitian lebih lanjut lain dari negara-negara lain yang membahas tentang soft casting teknik ini. Tetapi mungkin ada beberapa jurnal yang memang menggunakan teknik casting biasa, seperti casting dengan gips dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang terbaru sih belum ada perbandingannya yang sepengetahuan saya. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Dr. Steven. Ya. Koreksi tadi ya untuk Dr. Ambar ya, SCT ya, soft casing teknik ya, bukan CST ya. Kalau CST saya juga tadi bingung, CST maksudnya SCT ya, nggak apa-apa ya. Kita hidup di negara yang plesetan udah biasa ya. Jadi biar gak usah terlalu tegang ya. Pertanyaan berikut juga masih untuk Dr. Steven dulu deh ya. Dari Dr. Akbar ya, tanya apakah soft casing teknik ini bisa diaplikasikan dalam populasi pasien anak yang mengalami luka bakar yang
yang dirawat jalan di rumah sakit di Indonesia. Ya, silakan komentarnya. Baik, terima kasih untuk Dr. Akbar. Nah, sebenarnya teknik ini sebenarnya kalau mau diaplikasikan, saya rasa perlu penelitian lebih lanjut ya. Penelitian lebih lanjut, karena ini masih dalam tahap case serious, sehingga perlu dilakukan mungkin penelitian yang level of evidence-nya lebih tinggi untuk benar-benar bisa kita aplikasikan apa enggak. Tetapi ini juga menarik kalau misalnya dari center-center bedah plastik atau center-center burn center di Indonesia mau mencoba mengaplikasikannya. Saya rasa ini akan menjadi salah satu teknik baru ya. Teknik baru dalam mentata laksana pasien anak-anak dengan hand burn ataupun dengan foot burn. Karena sepengetahuan saya di rumah sakit dulu saya bekerja pada saat internship itu masih menggunakan traditional wound dressing ini, di mana dilakukan pengecekan luka dalam 48 jam pertama, kemudian setiap 3-5 hari. Nah, itu masih melakukan teknik wound dressing yang tradisional. Jadi tidak semuanya menggunakan teknik modern wound dressing seperti teknik ini. Tetapi kalau memang mau diaplikasikan seharusnya sih bisa, karena menurut saya beberapa bahan bakunya juga sebenarnya sudah masuk di Indonesia. Tapi untuk harganya saya masih kurang tahu. Ya. Pertanyaan berikut dari Dr. Jenny untuk Dr. Rizka. Ya. Apakah ada keuntungan lain dari teknik eksisi tangensial selain outcome yang lebih baik? Ya, silakan komentarnya, Dr. Ica. Dr. Ica, apa masih ada? Ya, sambil kita nunggu Dr. Rizka ya. Kita coba dulu untuk mengundang beberapa senior ya sebagai panelis ya. Yang pertama tadi saya simak kelihatannya ada Dr. Amru. Apakah sudah kembali dari sholat zuhur? Mungkin komentarnya Dr. Amru untuk kedua jurnal ini atau pertanyaan, silakan Dr. Amru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya apresiasi atas kegiatan ini. Ya, memang baru sekali ini saya mengikuti. Tapi saya kira ini suatu langkah yang sudah cukup maju. Kalau boleh dibilang tidak bisa dikatakan revolusioner ya. Karena saya lihat presentasinya cukup bagus ya. Memang agak berbeda antara presentasi di depan publik dengan lewat Zoom ini. Tapi paling tidak sudah tersampaikan misinya. Bagaimana melakukan manajemen pada luka bakar maupun casing pada luka bakar anak-anak ya. Memang yang terakhir ini saya apresiasi karena memang saat ini fokusnya lebih ke arah tindakan-tindakan operasi. Sedangkan masalah-masalah yang sifatnya sebetulnya itu hari-hari yang kita hadapi, apalagi terkait dengan dressing ya, itu sering kita lupa bahwa kalau dressingnya tidak bagus itu bisa menyebabkan yang pertama mungkin hasil yang tadinya sudah baik bisa menjadi kurang bagus, dan yang paling penting itu sering pasiennya trauma dan termasuk keluarganya, sehingga sering tidak mau datang lagi kontrol. Nah, untuk presentan pertama mungkin saya tidak mengikuti full, tapi paling tidak ada penjelasan terkait dengan luka bakar itu sendiri ya. Artinya sudah mulai menggunakan model luka bakar yang jarang kita pakai ya, yang dengan ada zona koagulasi, zona stasis, zona hiperemis ya. Mudah-mudahan nanti ini akan lebih banyak persepsi yang sama di antara dokter-dokter spesialis yang menangani kasus-kasus luka bakar, bahwa
Ternyata memang menggunakan klasifikasi ini membuat kita bisa mengantisipasi kemungkinan apa yang akan terjadi dengan perkembangan luka bakar. Mungkin itu saja Dr. Fauzi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan terus bisa ditambahkan topik-topik lain yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amru. Insya Allah kedepannya masih banyak topik yang akan kita sampaikan. Dr. Amru juga mungkin nanti akan saya todong sebagai moderator. Ya. Komentar atau pertanyaan berikutnya, mungkin ada Dr. Dewi tadi ya, kayak kelihatannya ada. Mungkin ada komentar atau pertanyaan Dr. Dewi untuk kedua jurnal ini. Nggak ada ya. Atau Dr. Najat, tadi saya simak ada tuh. Silakan Dr. Najat, komentar atau pertanyaan untuk kedua jurnal. Baik, terima kasih Dr. Fauzi. Selamat siang semuanya. Ya, pertama saya mengapresiasi buat kedua presentan. Ya, dengan segala upaya maksimal dan menurut saya sangat baik disampaikan. Termasuk yang paling penting adalah melakukan critical appraisal terhadap suatu jurnal. Ya, ini langkah penting karena kita bisa menilai apakah jurnal ini layak untuk kita jadikan sebagai referensi atau sumber pengetahuan untuk kita aplikasikan secara klinis di saat kita bekerja gitu ya. Itu paling penting itu critical appraisal-nya. Oke, terkait dengan luka bakarnya sendiri. Pertama ini spesifik kita bicara luka bakar di tangan ya. Jadi kenapa tangan menjadi fokus? Kalau kita kembali kepada klasifikasi luka bakar, ringan, sedang, berat, maka luka bakar yang berlokasi di tangan dikategorikan sebagai luka bakar yang berat. Ya, jadi tanpa memandang luasnya, dalamnya, maka luka bakar di tangan karena menyangkut fungsi penting dari tangan dikategorikan sebagai luka bakar berat. Artinya tujuannya adalah supaya luka bakar di tangan ini cepat sembuh nomor satu. Dengan dia cepat sembuh, maka komplikasi-komplikasi yang menyebabkan gangguan fungsi tangan dapat diminimalkan atau kita hindari. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan secara umum sama, kerjakan primary survey terlebih dahulu. Nah itu baru lakukan secondary survey, assessment tentang luka bakar di tangannya sendiri. Luka bakarnya ini terutama tentunya kedalaman ya. Kalau soal luas kan tahu luas luka bakar pada tangan kira-kira berapa persen. Kita nilai kedalamannya karena kedalaman ini penting untuk nanti menentukan prognosis dari penyembuhannya. Apakah nanti membutuhkan skin grafting atau tidak? Atau cukup nanti dirawat saja seperti yang disampaikan oleh Dr. Stephen, diganti di dressingnya nanti sembuh sendiri. Penting untuk melakukan assessment penilaian tentang kedalaman luka bakarnya. Kemudian jurnal pertama bicara tentang debris demang ya. Jadi satu early excision dengan cara tangential excision, satu lagi excisionnya tapi dikerjakan delay dengan melakukan eksisi klasik ya, jadi diiris pakai gunting atau pisau diangkat begitu. Pertama tentang tadi pertanyaan ada debris demang. Jadi rumah besarnya adalah debris demang. Ya. Debris demang itu jadi membersihkan, isinya bisa membersihkan dari segala macam kontaminasi benda asing, pasir, kotoran. Itu semua namanya debris demang. Tapi kalau fokus pada jaringan mati atau non-vital tisu, kita bisa menyebutnya sebagai devitalisasi atau mengangkat jaringan yang tidak vital, atau kita nyebutnya sebagai karena jaringan mati namanya jaringan nekrosis, maka kita sebut sebagai nekrotomi.
Mungkin lebih tepatnya necroectomy, jadi membuang jaringan mati, ya. Jadi tomy itu ngiris, ectomy itu atau excision itu mengangkat, membuang. Kemudian kalau bicara tentang luka bakar, kita mengenal katakanlah namanya eschar. Di eschar itu juga jaringan mati. Maka disebut juga dengan kata spesifik, disebut sebagai escharrectomy kalau kita membuang eschar. Ya, jadi rumah besarnya diberi demam. Kalau jaringan mati namanya necrotomy. Kalau itu eschar namanya escharrectomy. Nah, caranya membuang jaringan mati itu macam-macam. Kalau cara surgical, ya. Tadi disebut yang pertama tentang eksisi tangensial. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Fauzi. Apa sih kelebihannya? Karena eksisi tangensial dikerjakan secara lapis demi lapis, layer by layer. Jadi kita menghindari pengangkatan yang kelebihan atau terlalu dalam. Jadi kita gunakan pisau skin graft, angkat lapis demi lapis sampai ketemu bagian yang berdarah. Itu dianggap sebagai bagian yang vital. Jadi keuntungannya kita bisa menghemat jaringan. Siapa tahu masih ada biji-biji epitel yang tertinggal di bawahnya. Jadi kalau ngangkatnya nggak terlalu banyak, masih ada biji epitel, maka luka itu bisa sembuh dengan sendirinya tanpa di skin grafting. Ya, khususnya pada luka bakar yang mid sampai ke deep dermal, itu masih memungkinkan. Kalau menggunakan eksisi biasa pakai pisau, bisa jadi kedalaman, terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, ya otomatis nanti cara penyembuhannya bisa hanya menggunakan skin grafting untuk mempercepatnya. Keuntungan eksisi tangensial seperti itu, ya. Jadi kita bisa menghemat jaringan, siapa tahu masih ada sisa biji epitel dan bisa memungkinkan sembuh dengan partial thickness atau tanpa bantuan skin grafting. Ya, jadi tujuan kelebihannya itu. Cuma kerugiannya tadi risiko perdarahan, rembesan, itu kan sulit, ya. Jadi hanya bisa dikerjakan dengan balut tekan atau memberikan vasokonstriktor. Hingga eksisi tangensial itu biasanya dibatasi persentase luasnya. Kalau luka bakar di orang itu cukup luas, maka hanya boleh dikerjakan 15-20%. Itu tujuannya untuk mengatasi risiko komplikasi perdarahan yang banyak. Terus fokus pada tadi membandingkan antara yang dikerjakan eksisi tangensial dan skin grafting dan dibandingkan dengan delay excision dan skin graft juga. Mana yang lebih unggul? Sebetulnya kembali kepada penilaian kita, ya. Kalau penilaian kita tentang luka bakar kedalamannya tadi sudah baik, ya, kedua pilihan itu bisa diterapkan, silahkan gitu. Mau milih yang pertama dikerjakan eksisi tangensial saja, kemudian skin graftnya belakangan, atau kalau kita yakin setelah eksisi tangensial dasarnya itu vital, bisa langsung dilakukan skin graft. Dan sebaliknya, kalau penilaiannya lukanya ini cukup dalam, eksisi kondisi pasien tidak memungkinkan, ya kita lakukan eksisi secara klasik, secara delay, dan kemudian lakukan skin grafting. Cuma biasanya pasien sudah berlama-lama, sudah udem, sudah bengkak, dan sudah ada penyulit-penyulit, ya biasanya kadang-kadang take graftnya itu lebih sulit gitu, ya. Kemudian yang kedua tentang casting tadi, ya, SCT. Ya sebetulnya harus dibedakan juga. Pertama tentang ini ngomongin tentang dressing, apa ini ngomongin tentang casting dalam hal positioning gitu. Ya, jadi luka bakar pada tangan, nomor satu tentu dressing. Kepentingan dressing adalah ya namanya dressing, ya. Dressing itu fungsi utamanya menyerap cairan. Karena kalau luka baru biasanya menghasilkan cairan, jadi inhibisi plasma, lukanya cenderung basah. Kalau basah nanti lembab, kotor, potensi infeksi. Maka dilakukanlah setelah pembersihan luka dilakukan dressing. Jadi tujuan utama dressing itu adalah sebetulnya sebagai penyerap cairan, ya. Karena dressing itu kan bersifat hidrofilik, jadi menyerap cairan. Seberapa banyak cairan ya tergantung pada satu luasnya luka, kedalaman luka, kemudian fase di mana proses penyembuhannya. Semakin banyak cairan dibandingkan dengan kemampuan daya serap dressing, kalau kemampuan serapnya rendah, otomatis ganti balutannya harus sering-sering. Jadi
Jadi pada pasien yang luka bakar di tangan tadi diganti balut sampai seminggu, itu nanti juga mesti dipastikan apakah proses transudasi eksudasinya itu cukup banyak atau tidak. Pilihan dressing modern apa yang memiliki kemampuan daya serap cairan yang begitu banyak sehingga digantinya itu sampai seminggu sekali. Jadi masalah dressing seperti itu. Kemudian masalah casting. Jadi casting itu sebetulnya lebih ke arah positioning. Kita mengenal bahwa luka bakar itu beresiko terjadi komplikasi, salah satunya adalah kontraktur. Maka perlu dilakukan positioning. Pada fase 2 penyembuhan luka, itu namanya proper positioning istilahnya. Proper itu artinya memposisikan bagian tubuh dalam posisi anti kontrakturnya. Ya. Jadi kalau di tangan biasanya tadi posisi lumbrikal namanya dibuat aksi pada PIP 90 derajat. Tujuannya adalah untuk mencegah udem yang berlanjut karena udem ini akan menyebabkan proses kekakuan pada gerak-gerakan jari tangan. Jadi nantinya kalau tidak dilakukan positioning dan dressing, terjadi udem yang kronis jangka panjang sehingga nanti sembuhnya itu menimbulkan kekakuan. Kekakuan itu nanti mengganggu dalam hal tadi pincing, kemudian gerakan-gerakan tertentu di atas. Jadi itu mungkin dari saya, Dr. Fauzi. Jadi perlunya kita membeda-bedakan antara kebutuhan dari dressing, splinting, kemudian kapan excision, kapan delay excision. Ya, sebetulnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kembalikanlah kepada assessment kita. Ya. Jadi assessment kita menentukan pilihan terapi kita, intinya gitu. Terima kasih, Dr. Fauzi. Ya, terima kasih Dr. Najat atas masukan pandangannya. Ya. Saya rasa ini cukup banyak memberikan pembekalan wawasan buat teman-teman ya mengenai basic-basic dasar-dasar mengenai evaluasi dan asesmen luka ya dan metodologi untuk pengelolaannya yang dasar ya. Kemudian berikutnya Dr. Puji, apakah ada masukan, komentar untuk 2 jurnal ini? Silakan Dr. Puji. Coba saya cek. Ya, nggak ada komentar. Mungkin terakhir dari saya. Pertama-tama aplaus dan penghargaan yang baik untuk kedua pembawa sajian ulasan jurnal ya atas ikhtiarnya untuk memberikan sebuah sajian yang menarik ya yang tidak membuat ngantuk ya dan juga memberikan banyak bekal terutama dalam hal critical appraisal ya dari jurnal yang selama ini mungkin tidak semua dari kita mendapatkan pembekalan itu waktu dulu belajar kuliah. Dan kita baru belajar itu biasanya di jenjang-jenjang yang lebih tinggi atau kalau kebetulan memang minatnya atau animonya ke arah penelitian biasanya baru membaca itu sendiri ya. Tapi inilah maksud juga dari sesi ini ya guna memberikan warna yang lain. Warna ilmu yang lain ya tidak hanya ilmu klinis tetapi bagaimana juga ilmu-ilmu mengenai research atau penelitian atau pengembangan wawasan yang aplikatif juga diulas di sini ya. Tadi beberapa pertanyaan cukup baik ya dan mendasar ya. Saya tidak banyak mengulang, saya hanya memberikan beberapa kiat ya yang praktikal. Tadi sudah diungkap oleh Dr. Ica ya bahwa kadang kita susah untuk menentukan jenis penelitian dari sebuah materi bacaan yang kita sedang simak itu seperti apa ya. Nah, yang seperti ini pada akhirnya memang kita mesti pintar-pintar ya. Kadang kita
blok copy dari beberapa keywordsnya dan kita masukkan ke fasilitas pencari ya seperti Google, biasanya nanti akan keluar tuh ya triksnya seperti itu. Oh, ini ternyata frasa atau sentence kalimat yang seperti ini menunjukkan misalnya case control ya, atau penelitian dilakukan pada saat itu saja, berarti ini cross sectional. Nah, itu yang bisa kita dapatkan tanpa harus kita bingung ya gitu. Kemudian yang kedua, basic mengenai tadi ya, keilmuan ya mengenai asesmen luka dan segala macam sudah dijelaskan oleh Dr. Najat ya dengan baik ya, dan kita berharap ya ini juga menambah wawasan dari kita semua ya, tidak hanya teman-teman ya, termasuk saya juga ya, mengenai bagaimana cara kita nanti praktek sehari-hari saat menemui atau mengelola kasus luka bakar ya. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan yang cukup baik dijawab ya, tapi mungkin masih agak mengambang ya, mengenai apakah soft casing teknik ini bisa diaplikasikan di Indonesia ya. Saya rasa itu masih banyak harus dipertimbangkan ya. Seperti tadi Dr. Najat sudah mengutarakan ya, kalau kita ngomong soft casting itu kan tadi ada mengenai casing positioningnya dan ada dressingnya ya, dan semuanya itu dirancang untuk dibuka hanya seminggu sekali ya, dan itu berurusan lagi nanti dengan seberapa banyaknya eksudasi dan transudasi dari lukanya. Nah, dalam hal produksi ini ya, kita juga mesti ingat bahwa ya, kejenuhan dari sebuah balutan itu bukan juga hanya dari eksudasi dan transudasi dari proses inflamasinya ya. Kadang sebuah kondisi fisiologis ya, kulit normal ya, dengan iklim yang berbeda-beda tentu juga menyebabkan adanya produksi di dalam balutan yang berbeda-beda ya. Sebuah tulisan yang dibuat misalnya di Eropa atau di Amerika yang iklimnya berbeda dengan Indonesia, tentu tidak sama kita harapkan produksi cairan di dalam balutannya juga sama ya. Jadi itu tadi wawasan aja bahwa sebuah hal yang baik ya, dan kita appraise ya sebuah breakthrough innovation dari luar ya, untuk bisa diterapkan di sini kita tidak bisa otomatis langsung menggugu dan meniru langsung ya. Jadi kita tetap harus ada langkah-langkah yang sama ya untuk sebelum bisa diaplikasikan langsung di sini di situasi kita ya. Kemudian terakhir ya, tadi ada slide ya, dari Dr. Steven ya, mengenai position of function dari Edinburgh ya. Buat teman-teman yang nantinya memang berniat dan berminat untuk melanjutkan sekolah lagi di bedah plastik ya, tolong itu dipelajari ya, tolong itu dipelajari, karena bukan tidak mungkin ya yang seperti itu nanti suka keluar di ujian ya. Position of function ya, apakah posisi paling ideal untuk splinting pada daerah hand dan fingers ya, position of function dari Edinburgh tadi ya. Kalau praktikalnya ya, kalau nanti kita ketemu di vaskes primer membalut untuk posisi fungsi seperti apa ya. Kalau saya dulu diajarin guru saya, Dr. Gentur ya, anak itu orang tuanya suruh siapkan bola ya, sesuai umurnya lah. Kalau yang lebih besar mungkin bola tenis ya. Kalau anak yang mungkin 2 tahun 3 tahun mungkin seperti bola pingpong atau bola bekel mungkin yang lebih besar sedikit ya. Suruh dia menggenggam ya. Kemudian keempat jarinya itu diluruskan. Nah, itu position of function yang praktikal seperti itu. Jadi biar saja bolanya ikut dibalut di situ ya, supaya membuat posisinya fix ya. Teorinya adalah pada posisi itu ya, semua tendon-tendon berada dalam posisi terpanjangnya. Jadi suatu saat, suatu ketika kelak ya, risiko dari
kontraktur itu bisa dicegah ya, karena tendonnya semua dalam posisi terpanjangnya. Jadi tadi ada slide di sajian jurnalnya Dr. Stephen mengenai position of functional dari Edinburgh ya, itu sangat baik ya buat teman-teman yang berminat untuk mendalami lagi sekolah bedah plastik, untuk diingat-ingat tuh ya, gambarnya juga, sudut-sudutnya dan reasoningnya ya. Karena itu yang mungkin bisa aja keluar ya, karena saya ingat soal ujian di residensi kelihatannya di tahap-tahap awal pernah tuh keluar seperti itu ya. Lain-lainnya sudah cukup baik ya. Minggu depan kita akan ada lagi ya sesi yang sama, sesi 3 dari season 1 ini. Topiknya adalah tentang wound sutures ya. Nanti akan lebih lanjut diumumkan kapannya ya, dan detail tautannya ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman audiens. Masih ada yang mau bertanya? Dari seniors, panelis, apa masih ada tambahan? Kalau sudah, kita cukupkan sesi hari ini ya, dengan kita akhiri dengan alhamdulillah ya. Semoga minggu depan kita bisa dapat kesempatan ya oleh Tuhan untuk bisa ketemu lagi dan sama-sama menambah wawasan lagi di sesi jurnal ini. Akhir kata, saya Ahmad Fauzi, moderator merangkap host, dan juga mewakili teman-teman dari Perapi Jawa Tengah ya, yang memfasilitasi pertemuan ini. Ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Kita akhiri sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.